Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Nita Prasetyo. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bolu kukus mekar yang mekarnya merekah meskipun tanpa air soda. Dan resep ini ekonomis banget karena hanya menggunakan 1 butir telur saja. Sudah bisa menghasilkan bolu kukus mekar yang secantik ini. Buat teman-teman yang masih sering gagal, mari kita belajar bareng-bareng ya. Ikutin terus videonya sampai selesai dan jangan di-skip-skip ya. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya teman-teman. Oke, mari kita langsung saja ke cara membuatnya. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 1 butir telur, usahakan yang suhu ruang ya. Gula pasir 210 gram atau setara dengan 14 sendok makan. Tepung terigu protein sedang 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. Garam 1/4 sendok teh, baking powder double acting setengah sendok teh, vanili cair 1 sendok teh, emulsifier 1 sendok teh, aku pakai SP, kalian boleh pakai TBM atau Ovalet. Santan 250 ml, aku dapat dari 65 ml santan instan, aku tambah air. Kita tuang semuanya ya. Aduk-aduk agar tidak berterbangan. Kemudian mixer secara bertahap dari kecepatan terendah hingga kecepatan paling tinggi sampai adonannya mengembang, putih, kental, berjejak, serta licin ya teman-teman. Kita mixer kurang lebih 7-10 menit tergantung dengan mixer masing-masing karena beda merek beda ya. Oh ya teman-teman, kali ini aku pakai metode all-in-one, jadi mudah banget dipraktekin di rumah ya. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman, adonannya berjejak dan sudah tidak ada gelembung udaranya. Oke, kalau sudah, sisihkan mixernya. Kemudian aduk balik menggunakan spatula untuk memastikan adonannya sudah tercampur rata. Pelan-pelan ya teman-teman, agar bolunya tidak kempis. Oke, kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya adonan ini mau kita bagi menjadi 2 bagian sama rata. Untuk 1 bagian dibiarkan tanpa diberi pasta, dan untuk 1 bagian kita tambahkan pasta pandan. Aku mix dengan pasta coklat supaya warna hijaunya lebih cantik. Aduk sampai tercampur rata. Kita pakai pasta secukupnya saja ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Supaya menuangnya lebih mudah, kita akan taruh di plastik segitiga ya. Dan ini setelah kita taruh di plastik segitiga, hasilnya 4 bagian teman-teman. Ini siap untuk kita tuang ke dalam cup. Aku pakai cup jelly yang ukuran besar 120 ml. Kemudian kita tuang adonan pandannya dulu. Tuang secukupnya ya. Lalu adonan putih secukupnya. Lanjut adonan hijau.
Adonan putih, begitu ya urutannya, lakukan hingga benar-benar penuh supaya hasilnya mekar sempurna. Untuk terakhir, adonan pandan kita taruh di tengahnya saja supaya hasilnya lebih cantik ya. Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis. Dan ini adonannya sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan panci pengukus dan dipastikan airnya sudah mendidih. Kemudian masukkan cup yang berisi adonan. Kemudian kita kukus selama 15 menit dengan api paling besar. Setelah 15 menit, kita buka tutup pancinya. Alhamdulillah, hasilnya mekar sempurna dan warnanya cantik banget ya. Kemudian kita keluarkan, tunggu hingga dingin dulu. Dan kita lanjutkan mengukus sisa adonannya. Kalau kalian pakai panci pengukus biasa, jangan lupa tutup panci dialasi dengan kain bersih ya teman-teman. Kukus selama 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit, alhamdulillah hasilnya juga mekar sempurna, teman-teman. Kita keluarkan dan tunggu hingga dingin dulu. Nih, hasilnya mekar sempurna walaupun tanpa air soda. Warna hijaunya cantik banget. Dari teksturnya juga kelihatan lembut banget. Satu resep ini hasilnya 8 pieces, masih ada sisa adonan pandan setengah cup teman-teman. Kalau untuk hasil yang lebih banyak, kalian boleh pakai cup jelly yang ukuran kecil ya. Oke teman-teman, aku cobain dulu ya. Bismillah. Wow, rasanya enak, lembut, manisnya pas. Pokoknya resep ini recommended banget. Cocok untuk ide jualan, hantaran pernikahan, arisan juga bisa teman-teman. Seperti biasa, langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, usahakan yang suhu ruang ya. Gula pasir 200 gram atau setara dengan 13 sendok makan munjung. Vanili cair 1 sendok teh, kalian boleh pakai vanili bubuk. 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, kalian boleh pakai TBM atau ovalet. Tepung terigu protein sedang 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan. 250 ml susu cair, aku dapat dari 1 bungkus SKM putih, aku kasih air. Aduk-aduk dulu, kemudian mixer dengan kecepatan sedang selama 8-10 menit sampai putih, kental, dan berjejak. Sesuaikan dengan mixer masing-masing karena beda merek, beda kecepatannya ya. Kali ini aku pakai metode all-in-one ya, jadi mudah banget kalau dipraktekin di rumah. Nah, seperti ini cukup. Kemudian kita sisihkan mixernya. Kita aduk balik menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap di bawah.
Kita aduk pelan-pelan ya, supaya bolunya tidak kempis. Adonan ini kita bagi menjadi 2 bagian. Ini adonannya sudah kita bagi menjadi 2 bagian sama rata. Lalu untuk satu bagian aku kasih pewarna makanan ungu. Kita pakai secukupnya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Dan untuk satu bagian kita biarkan tanpa pewarna. Supaya menuangnya lebih mudah, kita taruh di plastik segitiga seperti ini ya teman-teman. Dan ini setelah kita taruh di plastik segitiga, hasilnya 2 bagian. Ini siap untuk kita tuang ke dalam cup. Aku pakai cup jelly yang ukurannya 120 ml. Kalian boleh pakai cup yang lebih kecil supaya hasilnya lebih banyak. Kemudian kita tuang adonan putihnya, tuang secukupnya saja. Lalu adonan ungu secukupnya. Lanjut adonan putih. Begitu urutannya ya, lakukan hingga benar-benar penuh supaya hasilnya mekar sempurna. Cara membuatnya mudah banget ya teman-teman. Kuncinya ada di adonannya dan saat mengukus apinya harus benar-benar api besar. Dan untuk yang terakhir, tuang adonan warna ungu. Tuang hingga benar-benar penuh ya. Ini adonannya sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya sudah kita panaskan panci pengukus dan dipastikan airnya sudah mendidih. Lalu kita masukkan cup jelly yang berisi adonan tadi. Kemudian kukus selama 15 menit dengan api paling besar. Kalau kalian pakai panci pengukus biasa, jangan lupa tutup panci dialasi kain bersih supaya tidak ada uap panas yang menetes ke dalam adonan. Selama waktu pengukusan, kelihatan proses mekarnya dan sudah kelihatan cantik banget kan teman-teman. Setelah 15 menit, kita buka tutup panci pengukusnya. Dan tara! Wow, hasilnya mekar sempurna. Kemudian kita keluarkan satu persatu ya. Nih, mekar merekah, warnanya cantik banget. Aku mau cobain dulu ya. Bismillah. Rasanya enak banget. Manisnya pas, tidak amis, lembut di mulut, tidak bikin seret. Pokoknya teman-teman harus coba resep ini. Langkah pertama, kita siapkan dulu untuk bahan keringnya. Kita masukkan 225 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 22,5 sendok makan. Jangan lupa kita ayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Coklat bubuk 25 gram atau setara dengan 3 sendok makan munjung. Setengah sendok teh baking powder. Setengah sendok teh baking soda. Jangan lupa diayak lagi ya teman-teman.
Lanjut, kita aduk semua bahan kering ini sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan. Selanjutnya, kita buat adonan kuenya ya. Siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, usahakan yang suhu ruang. Gula pasir 200 gram atau setara dengan 13 sendok makan munjung. Setengah sendok teh garam. Kemudian ketiga bahan ini kita aduk menggunakan whisk sampai tercampur merata dan adonannya berbusa atau berbuih. Nah, kalau sudah berbuih, kemudian kita masukkan bahan keringnya tadi ya. Kita masukkan secara bertahap ya. Aduk pelan-pelan agar tidak berterbangan. Setelah itu, masukkan susu cair 250 ml. Ini aku dapat dari 1 saset SKM putih. Aku tambah air dan kita aduk lagi hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan lagi sisanya dan selang-seling dengan susu cair ya. Kita tuang secara bertahap agar adonannya lebih mudah tercampur rata. Yang baru bergabung dengan channel YouTube aku, jangan lupa bantu tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, agar warnanya lebih bagus, kita tambahkan sedikit pewarna makanan. Ini aku pakai pewarna coklat atau pasta coklat. Lalu aduk kembali hingga warnanya tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Terakhir kita masukkan minyak goreng dan aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata. Kalau ada minyak yang mengendap di bawah, nanti hasilnya bantat teman-teman. Jadi harus benar-benar hati-hati ya. Dan seperti ini konsistensi adonannya. Ini adonannya sudah siap untuk kita gunakan. Sebelumnya sudah aku siapkan cetakan diameter atas 6 cm, diameter bawah 4 cm, tinggi 4 cm. Dan paper cup diameter atas 6 cm, diameter bawah 3 cm, tinggi 4,5 cm. Lanjut kita tuang adonan ke dalam cetakan hingga penuh agar hasilnya mekar sempurna ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis. Dan di tahap ini kita boleh panaskan panci pengukusnya. Nah, ini sudah siap untuk kita kukus. Panci pengukusnya sudah panas dan dipastikan airnya sudah mendidih. Masukkan cetakan yang berisi adonan tadi. Diberi jarak ya, supaya kalau sudah matang nanti tidak menempel. Oh ya, kalau pakai panci pengukus biasa, jangan lupa tutup kukusan dialasi dengan kain bersih agar uap air tidak menetes ke dalam adonan. Kukus kurang lebih 15 menit menggunakan api paling besar. Setelah 15 menit, kita buka tutup panci pengukus. Wow, alhamdulillah hasilnya mekar sempurna teman-teman. Kita bantu keluarkan satu persatu ya. Hati-hati karena ini sangat panas.
Nah, ini setelah kita keluarkan dari panci pengukus, kemudian mau aku keluarkan dari cetakan dengan cara sedikit ditarik ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Alhamdulillah hasilnya mekar sempurna ya teman-teman. Satu resep ini hasilnya 10 pieces. Kalau kalian pakai cetakan lebih kecil, hasilnya lebih banyak ya. Nih, aku cobain dulu ya. Bismillah. Rasanya enak, manisnya pas, lembut, dan rasanya itu legit khas brownies banget. Makan satu kurang teman-teman, pengen makan lagi. Pokoknya rasanya bikin lagi. Resep ini recommended banget. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Nita Prasetyo. Hari ini aku mau berbagi resep bolu kukus mekar gula merah yang merekah sempurna, super enak, super lembut, manis, legit, empuk, nggak seret di tenggorokan. Untuk langkah pertama, kita buat larutan gula merahnya dulu. Siapkan panci, masukkan 250 gram gula aren yang sudah disisir atau dipotong kecil-kecil. Boleh diganti gula merah biasa juga bisa ya teman-teman. 250 ml air. Nyalakan api kompor, pakai api sedang ya. Tambahkan juga 1 lembar daun pandan supaya lebih wangi teman-teman. Sambil diaduk, masak sampai mendidih dan gulanya larut. Kalau sudah, matikan api kompor dan angkat. Tunggu hingga larutan gula merahnya benar-benar dingin, baru bisa digunakan ya. Lanjut kita buat adonannya. Siapkan wadah, masukkan 2 butir kuning telur, usahakan yang suhu ruang ya. Gula pasir 50 gram, setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder. Selanjutnya aduk-aduk hingga gulanya larut. Kalau mau di mixer juga boleh ya. Setelah gulanya larut, masukkan larutan gula merahnya tadi. Tuang sedikit dulu. Tuang selang-seling dengan tepung terigu 250 gram. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Dituang selang-seling agar mudah tercampur rata ya teman-teman. Oh ya, pastikan larutan gula merahnya benar-benar dingin supaya bolunya tidak bantat ya. Yang baru bergabung dengan channel aku, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Kalau sudah tercampur rata, terakhir kita masukkan 100 ml minyak goreng, tuang semuanya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Harus benar-benar tercampur rata ya teman-teman, supaya bolunya tidak bantat. Nah, seperti ini konsistensi adonannya, tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair juga ya. Dan ini adonannya sudah siap untuk kita gunakan. Aku sudah siapkan cetakan roti kukus dan paper cupnya juga. Aku pakai ukuran yang agak besar. Lanjut tuang adonan ke dalam cetakan sampai penuh, supaya merekah sempurna ya. Agar mempermudah menuang adonannya, aku taruh di gelas takar seperti ini teman-teman.
Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis. Dan ini adonannya sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan panci pengukus dan dipastikan airnya sudah mendidih. Masukkan cetakan yang berisi adonan tadi. Jangan lupa diberi jarak ya, supaya saat mengembang nanti tidak menempel. Kalau kalian pakai panci pengukus biasa, jangan lupa tutup panci dialasi dengan kain bersih ya. Kukus selama kurang lebih 15-20 menit. Dan ini setelah 15 menit. Wow, alhamdulillah mekar sempurna teman-teman. Cantik banget ya. Lanjut kita bantu keluarkan dari panci. Dan ini dia bolu kukus mekar gula merahnya sudah jadi teman-teman. Hasilnya cantik banget. Merekah, anti menciut, anti bantet-bantet. Ukurannya bebas, kalian boleh pakai cetakan yang ukuran kecil agar hasilnya lebih banyak. Satu resep ini hasilnya 10 biji. Langsung saja yuk kita cobain. Bismillah, aku cobain dulu ya. Ini beneran enak banget. Legit, manis, lembut, empuk, tidak bikin seret. Kita lepaskan dari paper cupnya. Tuh, bagian bawahnya tidak basah, tidak bantet, nggak menciut juga. Kering dan ringan. Aku coba belah. Wow, ini beneran moist, lembut banget. Tercium aroma gula aren yang khas banget. Pokoknya kalian wajib coba resep ini. Nggak bakal nyesel kok teman-teman. Ikutin langkah-langkahnya dengan benar supaya berhasil. Oke, terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Semoga menambah kreasi ide jualannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.